Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi dari mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Inflasi dan Deflasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Catherine Novatisa. Yang kedua, Anida Permata Nur Hikmah. Yang ketiga, Raja Yusuf Alexis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun, peningkatan ini tidak terjadi pada satu barang saja, melainkan untuk semua produk. Hal ini didasari oleh peningkatan rasio jumlah uang yang akan dibayarkan. Semakin besar uang yang diputar di kala itu, otomatis inflasi terjadi karena harga-harga barang juga semakin meningkat. Ciri-ciri negara yang mengalami inflasi. Yang pertama, harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus. Kedua, jalan uang yang beredar melebihi kebutuhan. Ketiga, jalan barang relatif sedikit. Keempat, nilai uang atau daya beli uang turun. Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro, pemerintahan, dan bank sentral di negara manapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan tidak memiliki efek besar terhadap perekonomian suatu negara. Umumnya, ada peningkatan harga barang atau jasa secara umum yang persentase berada di bawah 10% per tahunnya. Yang kedua, inflasi sedang. Peningkatan inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi, perubahan yang berada pada kisaran 10% sampai 30% ini masih bersifat terkendali dan belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian. Yang ketiga, inflasi berat. Suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih menyimpan dan tidak memilih untuk menabung karena jumlah bunga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan nilai inflasi, berada pada persentase 30% sampai 100% per tahun, sehingga memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Terjadi saat inflasi pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ini, keadaan sulit dikendalikan, meskipun telah diterapkan dan sangat sulit untuk dikendalikan, meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, pasokan uang. Kelebihan pasokan mata uang dalam suatu perekonomian adalah salah satu penyebab utama inflasi. Hal ini terjadi ketika jumlah uang beredar atau sirkulasi di suatu negara tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, sehingga mengurangi nilai mata uang. Di era modern, negara-negara telah bergeser dari metode tradisional dalam menilai uang dengan jumlah emas yang mereka miliki. Metode penilaian uang modern ditentukan oleh jumlah mata uang yang beredar yang kemudian diikuti oleh persepsi publik tentang nilai mata uang itu. Yang kedua, utang nasional. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi utang nasional, yang mencangkup pinjaman dan pengeluaran negara. Dalam situasi di mana utang suatu negara meningkat, masing-masing negara dibiarkan dengan dua opsi, yaitu yang pertama, pajak dapat dinaikkan secara internal. Yang kedua, uang tambahan dapat dicetak untuk melunasi hutang. Penyebab inflasi yang ketiga yaitu efek demand pull.
Efek tarikan permintaan menyatakan bahwa dalam ekonomi yang bertumbuh saat upah meningkat dalam suatu perekonomian, orang akan memiliki lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa. Peningkatan permintaan barang dan jasa akan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga yang akan ditanggung konsumen untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Yang keempat, efek cost push. Teori ini menyatakan bahwa ketika perusahaan menghadapi peningkatan biaya input pada bahan baku dan upah untuk memproduksi barang-barang konsumen, mereka akan mempertahankan profitabilitas mereka dengan memberikan biaya produksi yang meningkat pada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga. Yang terakhir, ada nilai tukar. Ekonomi dengan eksposur ke pasar asing sebagian besar berfungsi berdasarkan nilai dolar. Dalam ekonomi global perdagangan, nilai tukar memainkan faktor penting dalam menentukan inflasi. Selanjutnya ada pengaruh inflasi setelah kekayaan dan penghasilan. Pengaruh inflasi setelah kekayaan dan penghasilan, meskipun inflasi umumnya berbahaya bagi ekonomi hiperinflasi yang dapat menghancurkan ekonomi, dan di masa lalu tidak benar bahwa inflasi merugikan setiap pemain dalam perekonomian. Meskipun inflasi dapat menghancurkan kekayaan dan pendapatan, menjelaskan bahwa inflasi juga memiliki efek merusak dari redistribusi kekayaan dan pendapatan, dan melakukannya secara tidak adil. Umumnya, inflasi tak terduga atau peran penting dari ekspektasi inflasi yang mendistribusikan kekayaan dan pendapatan dari kohort ekonomi seperti penyewa, hemat, pemberi pinjaman, terutama mereka yang meminjamkan kepada tingkat bunga tetap untuk pinjaman seperti hipotek jangka panjang. Orang pensiun, terutama jika hidup pada pendapatan tetap atau terbatas, yang banyak dari penduduk yang pekerjaannya pada umumnya. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari respon kebijakan inflasi. Anehnya, salah satu efek ekonomi berbahaya sebagian inflasi muncul dari antisipasi tentang apa yang pemerintah dan terutama otoritas bank sentral yang akan dilakukan tentang hal itu. Seperti disebutkan di atas, inflasi cenderung self-paracikan secara otomatis akan lebih buruk. Dan ekonom yang bekerja di Federal Reserve System dan bank sentral lain tahu kebijakan moneter sehingga ini cenderung menjadi sangat agresif ketika inflasi mengancam. Kebijakan anti-inflasi cenderung drakonia dan dapat memiliki dampak jangka pendek yang menghancurkan pada ekonomi. Sebuah diskusi rinci dari respon kebijakan inflasi dibahas di bawah di kemudian kuliah tentang Federal Reserve System. Namun, gambaran ringkasan dari beberapa efek kebijakan yang lebih ekstrim dapat diperkenalkan di sini. Umumnya, Federal Reserve System, otoritas bank sentral bangsa kita, merespon inflasi dengan memperketat ketersediaan kredit dan menaikkan suku bunga. Efektif membuat kredit lebih mahal dan lebih sulit untuk mendapatkan. Selanjutnya, pengertian deflasi. Secara umum, deflasi adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Jika dilihat dari pengertian ini, maka deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga barang, sedangkan deflasi yaitu penurunan harga. Jika deflasi terjadi, tidak hanya harga menurun, tetapi juga peristiwa terkait finansial lainnya juga ikut menurun, seperti gaji karyawan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Jika deflasi terjadi, produsen dan konsumen sulit mendapatkan keuntungan kecuali harus menurunkan harga produknya. Karena sekalipun harga barang murah, rasio keuangan masyarakat juga rendah, sehingga barang tersebut tidak akan terbelikan. Penyebab deflasi. Deflasi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, perubahan struktural di pasar modal. Ketika perusahaan berbeda yang menjual barang atau jasa serupa bersaing, ada kecenderungan untuk menurunkan harga
agar memiliki keunggulan dalam persaingan. Kedua, peningkatan produktivitas. Inovasi dan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi yang mengarah pada harga barang dan jasa yang lebih rendah. Beberapa inovasi mempengaruhi produktivitas industri tertentu dan berdampak pada seluruh perekonomian. Yang ketiga, penurunan pasokan mata uang. Penurunan pasokan mata uang akan menurunkan harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, pengaruh inflasi dan deflasi. Pengukuran tren harga akan sedikit lebih dari latihan akademis kalau bukan karena fakta bahwa tren ekstrim harga di kedua arah yang sangat berbahaya dalam ekonomi dan dapat mendatangkan malapetaka pada kekayaan dan pendapatan. Inflasi adalah suatu fenomena yang berbahaya bahwa bank sentral di seluruh dunia seperti sendiri sistem Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa di zona euro. Melihat pertempuran inflasi sebagai pekerjaan utama mereka, meskipun sejak tahun 2007, sebagian besar kegiatan mereka telah berorientasi menjadi keuangan krisis menjadi lebih buruk. Tetapi, sebagai data di bagian atas menunjukkan, setidaknya untuk Amerika Serikat, inflasi hampir tidak masalah selama krisis. Inflasi dan deflasi memiliki efek yang sama sekali berbeda pada ekonomi sehingga mereka akan dipertimbangkan secara terpisah. Dimulai dengan inflasi. Inti tingkat inflasi dan deflasi. Karena volatilitas ini dibahas di atas harga barang, jadi beruntung pada komoditas. Biro Statistik Tenaga Kerja juga menghitung nilai untuk CPI yang tidak termasuk makanan dan energi dan menyebutnya trade core.